Selamat malam, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita berjumpa di dalam renungan malam harian Sebaot, dan di tanggal 29 Mei 2020 kita sama-sama akan membaca dan merenungkan dari kitab Amos pasal yang keempat, ayat yang keempat dan kelima. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi karena malam ini kami boleh ada di dalam kasih Tuhan, khususnya saat kami boleh menggunakan waktu walau sejenak kami akan berada di sekitar firman-Mu. Berkati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus dan berikan kami pengertian, terlebih kerinduan untuk kami menjadi pelaku firman yang setia. Bersabdalah ya Allah, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Amos pasal 4 ayat yang keempat dan kelima, firman Tuhan menyatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Ibadah Orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan orang percaya. Ibadah tidak bisa lepas dari unsur agama dan kepercayaan apapun, karena ibadah ini hakikatnya bicara tentang bagaimana perjumpaan antara umat dengan Sang Halik, dengan Sang Tuhan yang disembah. Dan di dalam kehidupan bangsa Israel, kehidupan orang Yahudi, ibadah juga memiliki peranan yang sangat penting. Karena di dalam ibadah itulah mereka bisa memberikan persembahan, mereka bisa memberikan korban-korban, mereka boleh bertemu dengan Tuhan melalui perantara imam. Tetapi ada yang salah di dalam pelaksanaan peribadatan yang kita baca di dalam kitab Amos, bahwa ternyata di dalam pembacaan kita sangat jelas tergambar Tuhan begitu murka kepada mereka, karena justru di tempat-tempat beribadahlah mereka melakukan kejahatan. Di tempat-tempat mereka yang harusnya menyerahkan hati kepada Tuhan, malah mereka melakukan ketidakbaikan di hadapan Tuhan. Dalam pembacaan kita dikatakan, ayo silakan pergi. Pergilah ke Betel, pergilah ke Gilgal, perhebatlah kejahatan kalian, perkuatlah kemunafikan kalian. Dan disitulah kemudian lewat Amos Allah bilang, kan itu yang kalian suka. Di tempat-tempat ibadah justru mendemonstrasikan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mengalami masalah bersama tentang beribadah. Di masa pandemi, ketika diberlakukan status PSBB di berbagai tempat, dan akhirnya khususnya kita, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Sebaot Bogor, lalu kemudian diarahkan untuk melakukan ibadah secara online. Artinya apa? Supaya tidak ada perjumpaan, supaya tidak ada proses penularan dari virus COVID-19 ini. Tetapi kalau kita baca baik-baik keadaan, dan kita juga kaitkan dengan pembacaan malam ini,
ternyata ada hal yang sama-sama kita bisa renungkan, bahwa jangan-jangan justru Allah sedang menegur kita. Justru Allah sedang mendidik kita. Kenapa? Karena di tempat-tempat ibadah kita tidak memberikan apa yang Tuhan kehendaki. Justru di tempat-tempat ibadahlah mungkin saja terjadi kekacauan, terjadi percekcokan, terjadi perselisihan, permusuhan, bahkan dendam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara, yang pertama kita sama-sama mau lihat dan pahami bahwa Allah adalah Allah yang serius, Allah yang tidak bisa main-main saat kita berjumpa dengan Ia. Kita harus betul-betul menghadap Ia sebagaimana kita menghadap kepada Sang Pencipta, kepada Sang Khalik. Tidak bisa ditawar-menawar, bahwa hanya Allah yang paling kuasa, terlebih di tempat ibadah kita. Bagaimana dengan kita, Ibu Bapak Saudara? Dan saat ini kita tidak beribadah di gereja, di satu tempat yang berkumpul ramai-ramai lalu kita memuji memuliakan Tuhan, firman Tuhan diperdengarkan. Kita kembali diperhadapkan dengan kenyataan bahwa kita beribadah di tempat kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing, menggunakan alat elektronik kita masing-masing. Adakah kemudian di dalam kondisi itu juga kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan, kita mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, waktu yang sejenak kita pakai, betulkah kita memberikan kepada Tuhan? Betulkah kita menempatkan Ia sebagai yang utama di dalam peribadatan? Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, yang kita juga mau pahami bahwa lewat pembacaan kitab Amos ini, lewat teguran Allah melalui Amos kepada bangsa Israel, itu juga mau mengingatkan kita bahwa ternyata di masa pandemi ini Tuhan juga bisa saja sedang tanda kutip muak dengan tingkah laku kita. Bisa saja Tuhan sedang memberikan kita didikan, memberikan kita pembentukan, bahwa selama kamu datang ke tempatku, justru bukan damai sejahtera kamu hadirkan, bukan kebaikan yang kamu hadirkan. Kamu memeras, kamu menekan, kamu menghina, kamu menghujat, kamu merendahkan orang lain, dan lain sebagainya. Disitulah kemudian kita mau diingatkan bahwa kita juga harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki saat kita ada di rumahnya. Masa pandemi ini, Ibu Bapak Saudara, bisa jadi selain mendidik kita, juga kemudian menumbuhkan kerinduan kita untuk kita boleh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, untuk boleh kita melewati masa-masa sulit ini, sehingga kemudian saat masa sulit kita lewati, kita mendapatkan kesempatan mengalami kehidupan yang kali kedua, dan di situ kita mempersiapkan diri untuk memberikan yang lebih baik kepada Tuhan. Baik sebagai presbiter, baik sebagai unit misioner, bahkan sebagai warga jemaat. Tuhan mau kita persembahkan terbaik kepadanya. Bukan kita datang ke gereja membawa kekacauan, mengobrak-abrik ketenangan, kita memberikan suasana tidak nyaman. Tapi sebaliknya, datang ke gereja, Tuhan mau lihat kita supaya kita boleh mewujudkan kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Dan ketika kita pulang dari gereja, di tempat lain pun kita menjadi damai sejahtera buat sesama. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan mendidik kita, Tuhan menegur kita, Tuhan memperingatkan kita, karena Ia mengasihi kita, Ia sayang kepada kita. Kiranya dimanapun kita berada sekarang, baik ibadah ritual maupun ibadah aktual,
jangan lagi merupakan kemunafikan, tetapi apa yang benar-benar kita mau persembahkan terbaik kepada Tuhan. Selamat menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sejenak kami bersama di dalam perenungan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan melihat maksud Tuhan lewat setiap kejadian yang kami alami. Jangan biarkan kami tenggelam dan kami menikmati justru ego kami, kesombongan kami, bahkan di gereja-Mu Tuhan. Dan biarlah di masa pandemi ini, saat Engkau didik kami, Engkau mau supaya kami mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan hidup kami yang terbaik di masa-masa mendatang kepada Tuhan. Kami akan istirahat ya Bapa, berkati istirahat kami, sertai kami malam ini. Kami percaya Tuhan menjaga kami, sehingga kami mendapatkan kesehatan untuk dalam perkenanan Tuhan. Esok Tuhan bangunkan kami di hari dan suasana yang baru. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan segala dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita. Tetap sehat, tetap melakukan protokol kesehatan, tetap menjadi berkat bagi sesama, dan terlebih menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.